Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba belajar bersama tentang surat Al-Fatihah kaitannya dengan namanya ya. Jadi makna dari nama surat Al-Fatihah itu ya. Ini referensi diambil dari ceramah dari Syekh Dr. Yasir Qadhi di tahun 2014 ya. Kaitan dengan nama dari surah Al-Fatihah itu Imam As-Suyuti itu melis ada sekitar 24 nama dari surah Al-Fatihah ya. Dan dari 24 nama itu ada 4 nama yang ada disebutkan di Quran dan Sunnah. Nama yang pertama itu adalah Al-Fatihah ya. Disebutkan oleh Nabi SAW di kitab 4 Sunan ya, bahwa man lam yaqra bi fatihatil kitab laisa minna ya. Siapapun yang tidak membaca atau menghafalkan Al-Fatihah, maka itu nothing to do with us ya. Tidak ada keperluannya dengan kami gitu ya. Dan kemudian Fatihah itu memiliki makna juga the way out ya, jalan keluar ya. The way out of you stuck ya. Jalan keluar saat kamu itu stuck ya. Dia akan menyelamatkan kamu ketika kamu tidak memiliki solusi ya. Dia adalah kemenangan dari setiap kesulitan ya. Jadi Al-Fatihah itu adalah juga pembuka dari keseluruhan Al-Quran ya. Dan juga Fatihah itu adalah introductions atau pendahuluan dari kitab Allah. Nah, nama lain dari suratul Fatihah adalah Ummul Kitab, Ummul Quran, dan juga Ummul Kitab ya. Artinya ibu ya. Tapi makna al-um itu lebih dalam dari sekedar ibu ya. Menurut Syekh Yasir Qadhi ya. Kemudian artinya juga basis ya. Dasar ya, the basis of ya, atau asal ya, the origin of ya. Dan makna Ummul Quran atau Ummul Kitab itu adalah the gist of the Quran ya. Artinya intisari ya, atau saripati dari Al-Quran ya. Dan juga adalah ekstrak yang mengcombine dari seluruh Al-Quran ya. Ya, disebutkan oleh Rasulullah yang dilaporkan oleh Abu Daud, Muslim, dan Imam Ahmad. Kullu salata lam yaqra' the Ummul Kitab. Ya. Every prayer in which the Ummul Quran is not recited is mutilated ya. Jadi setiap salat yang Ummul Quran atau Al-Fatihah ini tidak dibacakan, maka salat itu tidak lengkap ya. Kemudian berikutnya adalah alasan disebutkan Ummul Quran dan Ummul Kitab itu adalah ya. Alasan dikatakan Ummul Kitab atau Ummul Quran adalah pertama adalah Al-Fatihah itu adalah the beginning or introductions of the book ya. Jadi awal atau pendahuluan daripada Al-Quran itu sendiri ya. Kemudian dia Al-Fatihah itu comprise all the meaning of the Quran. Dia memenuhi makna semua arti itu dalam Al-Quran ya. Mana-mana. Jadi dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan memuji Allah ya. Kemudian memerintahkan untuk worship Allah Subhanahu wa taala. Tadi memujikan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin gitu ya. Komen untuk worship Allah, kemudian menuruti syariah atau hukum-hukum Allah, dan mengatakan tentang hari kiamat gitu ya. Jadi di dalamnya itu mencakup tauhid, risalah, dan akhirah ya. Kemudian selain itu di dalam Al-Fatihah itu adalah menggabungkan antara ilmu dan amal ya. Antara pengetahuan internal dan perintah yang sifatnya eksternal ya. Jadi mengajarkan kita untuk berbuat secara proper ya. Jadi di Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu ya, istilahnya you alone do we worship, bahwa hanya Engkau ya Allah yang kami sembah ya. Ini kaitannya dengan external action atau ibadah.
Kemudian wa iyyaka nasta'in, bahwa hanya Engkau ya Allah yang kami minta pertolongan. Ini kaitannya dengan internal ya, atau isti'anah, pemohon pertolongan. Ya. Bahwa ini mensummarize bahwa di Al-Fatihah itu ya, dia mensummarize the most powerful name of Allah. Jadi nama-nama Allah yang paling powerful, yaitu ada the Rabb, kemudian Allah dan Ar-Rahman ya. Nah, jadi alasan lain adalah terkait bahwa disebutkan Ummul Kitab atau Ummul Quran, bahwa Al-Fatihah itu berbicara tentang semua kondisi sosial dari manusia ya. Jadi ada 3 kondisi, ada 3 kategori dari manusia itu sendiri ya. Pertama, ada manusia yang an'amta alaihim, mereka memiliki pengetahuan dan mereka berbuat atas pengetahuan itu ya. Ada yang al-maghdubi alaihim, bahwa mereka punya pengetahuan dan mereka tidak berbuat sesuai dengan pengetahuan itu ya. Nah, ini seperti al-Yahud gitu ya. Kemudian ad-dallin, itu don't have knowledge and trying to act ya. Mereka tidak memiliki pengetahuan, mereka mencoba untuk berbuat. Ini an-Nasara ya. Kemudian ada 3 pilar dari menyembah Allah yang diindikasikan dalam surat ini. Pertama adalah hub ya, atau love ya. Di situ alhamdulillahirabbil alamin, artinya you praise the one you love ya. Kau memuji sesuatu ya, Allah yang kau cintai gitu ya. Kemudian roja atau harapan ya. Ar-Rahmanir Rahim, di sini adalah engkau mengharapkan kasih sayang dari Allah ya, atau rahmat dari Allah gitu ya. Kemudian khauf atau ketakutan adalah maliki yaumiddin, bahwa engkau memahami bahwa Allah itu adalah pemilik dari hari kiamat ya, bahwa kita takut akan hari kiamat kelak gitu ya. Alasan lain adalah berikutnya, bahwa Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran, bahwa Allah menyebutkan kesempurnaan dari beriman kepada Allah semata gitu ya. Artinya kesempurnaan dari tauhid ya. Jadi tidak hanya mengatakan bahwa ada satu Tuhan ya, tapi yang membuat tauhid kita bagi seorang muslim itu berbeda adalah kita mengafirm ya, kita mengafirm kesempurnaan Allah gitu ya. Kita meyakini gitu ya, dan menyatakan dengan yakin dalam hati kita mengenai kesempurnaan Allah ya. Kesempurnaan Allah dalam siapa dia ya, dalam siapa Allah itu ya. Itu dalam alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim, bahwa kita memuji Allah ya. Dan kita juga mengafirm Allah, kesempurnaan Allah itu sebagai Tuhan yang memelihara kita ya, yaitu Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin ya. Kemudian kita mengetahui bahwa Allah itu sempurna, sehingga kita menyembah Allah, hanya Allah saja ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah kami menyembah ya Allah, hanya padamu ya Allah. Jadi hanya Allah ya, tauhid ini ya. Dan wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, nama lain dari suratul Fatihah adalah Sab'al Masani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi nama ini disebutkan dalam Quran dan hadis ya. Disebutkan di surah Al-Hijr ayat 87. Kami telah memberikan kepada engkau 7 ayat yang berulang-ulang ya. Dan bersama denganmu kami memberikan kepadamu juga Al-Quran yang agung ya. Jadi dikatakan bahwa Allah mengatakan bahwa kami memberikan kamu Al-Fatihah, dan bersama dengan Al-Fatihah kami memberikan kamu Al-Quran yang agung. Masani artinya to follow up ya. Jadi dia datang satu dengan yang lain ya, baris dengan baris yang lain ya. Setiap saat engkau menyelesaikan membacanya, kau akan membacanya lagi dan lagi gitu ya.
Ya, dalam sehari saja kan berapa kali ya. Jadi Demasani adalah maknanya adalah satu yang secara frekuensi itu dibaca gitu ya. Nah, di 7 ayat ini yang dibaca oleh semua orang setiap saat ya, pada setiap detik ya, dari jutaan manusia yang ada itu membaca Al-Fatihah ya. Ya, 30 kali sehari gitu ya. Kalau 11.000 kali setahun ya. Jadi jika 50% muslim yang ada di dunia itu sholat ya, maka ada sekitar 20 billion times reciting per day setidaknya ya, atau 7 trillion times a year ya. Jadi ini adalah dibaca-baca terus ya, terlihat dengan zona waktu apa segala macam ya, bahwa tidak ada ya sesuatu yang dibaca lebih sering dibandingkan Al-Fatihah ini ya. Jadi Al-Fatihah ini adalah bagian dari 5 surah Al-Quran yang pertama kali diturunkan ya. Dan dia adalah surat pertama yang diturunkan keseluruhannya gitu ya, dalam satu surah. Seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan tidak diturunkan keseluruhannya ya, hanya 5 ayat yang di awal ya. Sedangkan ini adalah satu surat yang pertama yang diturunkan plek satu surat gitu ya. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Ibnu Abbas berkata, suatu hari Nabi SAW dan Jibril duduk di masjid dan Jibril mendengar noise ya, guruh ya, di suara bising gitu di langit, dan mereka melihat ke atas. Jibril berkata kepada Nabi SAW bahwa ini adalah pintu ya yang membuka surga gitu ya, dan dia tidak akan pernah dibuka sampai dengan sejak dari pertama kali penciptaan oleh Allah sampai sekarang ya. Dan seorang malaikat turun dan memberikan ucapan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril berkata bahwa malaikat ini Allah tidak pernah mengizinkannya untuk turun hingga sekarang baru diizinkan ya. Ini adalah pertama kali dia turun dari langit ya. Sesuatu yang besar itu terjadi. Ya Rasulullah, engkau telah diberikan dua cahaya yang tidak ada nabi yang diberikan sebelum ini ya, seperti engkau, seperti itu menurut Jibril ya. Jadi Tuhan kita Allah kita mengatakan bahwa tidak peduli surat apa yang kau baca daripada dua cahaya ini ya, kau akan mendapatkan apa yang engkau minta gitu ya. Ya. Salah satu dari dua cahaya ini adalah suratul Fatihah, dan cahaya kedua itu adalah the khawatim of suratul Baqarah. Artinya akhir-akhir dari surat Al-Baqarah. Yang lillahi ma fis sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.